Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat yang paling agung oleh Allah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat ini insya Allah menjadi bekal kita untuk kita bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah tidak akan mau ditemui, tidak akan mau bertemu dengan siapapun manusia yang tidak memiliki keimanan dalam hatinya dan juga tidak memiliki keislaman, yaitu amal solih, yang dimana orang-orang tersebut tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah, tidak akan bisa bertemu dengan Allah, dan tidak akan bisa pernah sekali-kali melihat wajahnya Allah. Karena Allah sendiri menyatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang 26 ayat yang ke-88 89, dua ayat ini Allah Azza wa Jalla menyampaikan secara jelas dan gamblang bahwa ketika orang-orang nanti dia ingin masuk surga, ingin bertemu dengan Allah dari hartanya dan anak-anaknya, itu semua ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun anak-anaknya soleh, anak-anaknya solehah, anaknya baik, ahli ibadah, dan juga hartanya juga digunakan untuk kebaikan-kebaikan, selama dia ketika dia nanti akan bertemu dengan Allah atau akan masuk surga, selama dia tidak membawa hati yang salim, hati yang bersih. Di situ dikatakan, para ahli tafsir mengatakan membawa keimanan yang benar, akidah tauhid, maka orang yang seperti ini tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak kebaikannya, tapi tidak memiliki keimanan, tidak memiliki tauhid yang benar, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, para jamaah Bapak Ibu, yang dimana kita masih diberi nikmat yang paling agung oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beragama. Dengan kita bersungguh-sungguh terus belajar memahami Islam sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berbahagia juga yang sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bernapas di bulan Rajab, bulan yang Allah berkahi. Dan mudah-mudahan kita berharap bisa bertemu dengan bulan Sya'ban, bulan berikutnya, bahkan sampai bulan Ramadan. Ini yang kita tunggu-tunggu, merupakan tamu yang paling agung. Tidak ada bulan yang begitu istimewanya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan, yaitu bulan yang dikeramatkan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Muharram, kemudian berikutnya adalah bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberi hidup oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, yaitu terutama di bulan Rajab. Maka ulama salaf yang bernama Yahya bin Katsir rahimahullah azza wa jalla, dia mengatakan para ulama-ulama dulu ketika masuk di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, mereka berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Allahumma balighna fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagaimana Yahya bin Katsir ketika menyampaikan perihal tentang ucapan doa yang dilantunkan oleh para ulama-ulama dulu ketika masuk bulan Rajab adalah, ya Allah ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban setelahnya, dan sampaikanlah diri kami ya Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi para jamaah Bapak Ibu,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan kebanggaan bagi diri kita yang patut kita syukuri bahwa di bulan Rajab ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Maka di bulan Rajab, syukran, yang suci ini, yang dikeramatkan oleh Allah, kita perbanyak amal ibadah. Meskipun kita tidak boleh mengkhususkan amal ibadah tertentu di bulan Rajab ini, ya. Kalau kita lihat kembali pada keterangan para ulama hadis atau muhaditsin, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Kalau pengen puasa sebagaimana puasa biasanya, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Nuh 1 bulan sekali 3 hari, ya, atau puasa Daud dan yang lainnya. Biasanya sholat tahajud, yang biasanya baca Quran, yang biasa sedekah, yang biasanya silaturahim, dan berikutnya dan yang lainnya. Jadi kita tidak mengkhususkan, dan tidak ada satu ulama hadis dan ulama fikih yang mengkhususkan di bulan Rajab, ya, meskipun sebagian yang lain, ya, ada menetapkan ada khusus ibadah di bulan Rajab. Kalau dilihat dari hadisnya, banyak hadis-hadis yang maudhu, palsu, dan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Jadi sebaiknya tidak mengkhususkan ibadah puasa, sedekah, sholat di bulan Rajab, karena semua dasarnya lemah sekali. Itu kalau kembali kepada ulama hadis. Meskipun ada pendapat ulama fikih yang berbeda, ya silakan, ya. Itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mendengar apa yang dibacakan oleh imam di dalam sholat, yang dimana imam tadi membacakan surat Al-Qalam, surat yang ke-68, ya, ayat pertama, ya, mungkin sampai ayat yang ke-12 atau 14, salah, ya. Kami simpulkan saja, di dalam surat Al-Qalam namanya surat pena. Surat apa? Qalamun itu pena. Surat yang ke-68 yang dimana Allah turunkan, jumlah ayatnya 52. Surat ini diturunkan di kota Mekah, dinamakan suratul Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian diturunkan surat Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ajran wa innaka la'ala khuluqin adzim wa innaka la'ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan seterusnya ila akhir ayat. Saya akan sedikit, ya, ketika saya memahami ayat ini terkesima, takjub dengan keindahan bahasanya dan terutama tafsirnya, Pak Bu. Masya Allah. Poin yang paling utama di antara bacaan imam tadi diambil dari awal-awal surat. Di dalam surat Al-Qalam ini, di antara ayat tersebut ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana yang pertama Allah mengawali dengan wal qalam wasturun, qalam, yang dimana qalam itu menulis apa yang Allah perintahkan. Maka bahwa turunnya surat Al-Qalam ini memberitahukan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Katsir mengutip beberapa hadis, dalam hadis Imam Tabrani, dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, inna awala khalaqallah al-qalam wa qala uktub. Pertama kali Allah menciptakan di antara makhluknya Allah, yang pertama adalah Al-Qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Apa tujuan Allah pertama kali menciptakan Al-Qalam, pena? Adalah tujuannya untuk mencatat semua takdir-takdir yang Allah tetapkan, baik rezeki, ajal, kematian, baik buruknya manusia, kehancuran alam semesta, awal penciptaan dan yang lainnya, itu sudah tertulis berdasarkan Al-Qalam. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi Allah sengaja menciptakan, tujuan Allah menciptakan Al-Qalam, pena, adalah untuk mencatat semua keputusan, ketetapan yang Allah takdirkan. Makanya Allah perintahkan uktub, tulis apa yang sudah menjadi ketetapan diriku terhadap semua makhlukku. Kapan datangnya kematian, kapan datangnya rezeki, ajal, baik buruknya manusia, amal ini dan sebagainya, semuanya sudah ditetapkan berdasarkan tulisan, yaitu Al-Qalam.
Jelas Bapak Ibu? Jadi bagi seorang mukmin wajib untuk mengimani yang namanya takdir. Baik itu takdir baik maupun takdir yang tidak baik atau takdir yang buruk. Yang penting kita sebagai orang mukmin pasrah sak bongkoke apa sing ditetapne Gusti Allah, tidak usah kita berkeluh kesah, tidak usah mencacat mencela takdir. Ya? Nah, itu kalau kita betul-betul paham terhadap surat Al-Qalam, karena sudah Allah tetapkan sebelum diciptakan alam semesta, langit dan bumi lan seisinya, Al-Qalam sudah diciptakan, diperintahkan sama Allah, tulis semua ketetapan makhlukku. Bagaimana keadaannya? Ya, itu sudah ditulis oleh Al-Qalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang keempat para jamaah Bapak Ibu, di situ Allah mengatakan, Allah memberitahukan orang hidup itu akan bisa menjadi baik kehidupannya manakala meniru, mencontoh, meneladani Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan surat Al-Qalam ayat 4 ini, wa innaka la'ala khuluqin adim. Allah telah memuji kekasihnya yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia karena memiliki budi pekerti yang agung. Bayangkan Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ini bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Semuanya apa yang disampaikan, yang dibicarakan, yang diperbuat, akhlaknya, sifat-sifatnya semuanya itu berdasarkan Al-Qur'an, bukan berdasarkan hawa nafsu. Gimana pembahasan Pak Bu? Oke, kita kembali kepada surat An-Najm. Yang dimana Allah katakan di dalam surat An-Najm ayat 3 dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya wahyu. Tidak ada sedikit pun, bahkan satu pun atau seujung kuku pun yang itu berdasarkan hawa nafsu Nabi, Pak Bu. Jelas ya? Jadi kalau hari ini ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan orang muslim, itu orang kafir, orang liberal, orang ateis, orang sekuler. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi-Nya. Jadi kalau ada orang saya nggak percaya, saya tidak yakin, itu laisa bimuslimin. Ini bukan orang mukmin, bukan orang muslim, Pak. Siapapun yang mendustakan, siapapun yang menolak, siapapun yang mengingkari setiap berita dari langit berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, maka bukan orang mukmin. Siapapun dia, mendustakan, mengingkari, menolak apapun, ya, entah itu hukum-hukumnya, aturan hukum, undang-undang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik itu juga ibadah, baik itu akidah, baik itu apa saja yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, satu ayat atau satu hadis, bukan orang mukmin. Jelas Bapak Ibu? Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, man angkara ayatan min ayatillahi faqad kafar au asrak. Barang siapa mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Allah atau satu hadis yang sahih dari hadis-hadis Nabi, maka sungguh dia telah berbuat kekafiran yang besar. Maka secara nggak langsung dia musyrik. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, hidup itu simpel sebenarnya. Pengen tahu bagaimana hidup itu mudah sekali? Cukup hidup kita ini berkaca kepada Nabi. Cukup hidup kita ini mengikuti Nabi. Cukup hidup kita ini meneladani Nabi. Kenapa? Karena Nabi semua yang dicontohkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi berdusta, tidak mungkin Nabi berbohong, tidak mungkin Nabi menyimpang, tidak mungkin Nabi menyelisih aturan Allah. Ya kalau kita manusia secara umum mungkin pasti berbuat salah, Pak Bu. Kadang-kadang kita disuruh sholat masih sulit ya. Kadang-kadang disuruh nutup aurat, kadang-kadang sulit juga.
disuruh ngaji apalagi sulit. Nabi nggak pernah bantah, Pak Bu. Nggih napa mboten, Pak Bu? Pernah Nabi bantah ketika diturunkan satu ayat. Oh, saya tidak terima ya Allah dengan ayat ini. Pernah? Atau Nabi tidak menjalankan perintah Allah sekalipun? Pernah? La kalla, tidak pernah, kecuali selain Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia yang maksum, yang terjaga, terbebas dari segala perbuatan dosa. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Maidah 67, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila mir rabbik fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ya Rasul, sampaikan ajaran dari Tuhanmu meskipun satu ayat. Satu ayat sampaikan. Jangan sampai kamu tutup-tutupi. Jangan sampai kamu sembunyikan, jangan sampai kamu selewengkan maknanya atau kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit untuk mencari kepentingan dunia. Itu perintah dari Allah Pak kepada Nabi. Dan selain Nabi kadang-kadang jadi dai, jadi mubalik, jadi ulama, kadang-kadang kalau sudah hatinya condong kepada dunia, itu bisa menjual ayat Allah, gitu. Bisa menyembunyikan ayat Allah, menutup-nutupi ayat atau menyelewengkan maknanya lah. Menyelewengkan, Pak. Ya. Nah, ini yang bahaya sekali. Makanya Masya Allah, kalau pengen hidup kita ini baik, mulia di sisi Allah, cukup ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, sifat, akhlak lan sapi turutipun, insya Allah Allah akan memuliakan kita juga. Maka dari penjelasan surat Al-Qalam tadi yang dibacakan imam rakaat yang pertama tadi, surat 68, maka Allah katakan ada larangan-larangan. Apa? Wala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim mana'il khairi mu'tadin azim dan sebagainya. Itu larangan, Pak. Setelah kita meneladani Nabi, setelah kita mencontoh perbuatan Nabi berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya, hadisnya, maka Allah memberikan warning. Apa warning? Hati-hati. Dalam hidup itu kamu jangan sampai menjadi orang yang ikut-ikutan, mengikuti orang yang senantiasa menolak hukum-hukum Al-Quran, aturan-aturan Allah. Jangan diikutin, Pak. Jadi kalau kita berteman ada orang yang, oh saya nggak terima dengan hukum Allah ini, perintah Allah ini, jangan diikutin. Kenapa? Fala tuti'il mukadzibin. Itu orang yang mendustakan kebenaran. Jadi ingat-ingat Pak Bu, para remaja ini, kalau kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang dia mengatakan saya menolak ayat Allah, saya menolak hadis Nabi, saya tidak terima ini dan itu, jangan diikutin, jangan dijadikan teman. Mana dasarnya? Fala tuti'il mukadzibin. Jangan mengikuti orang yang suka mendustakan, suka meninggalkan perintah dan menolak ayat-ayat Allah. Tuh, ini pentingnya kita belajar ngaji, paham Al-Quran. Nggak sekedar hafal, Pak Bu. Kalau kita pengen disebut sebagai ahlul Quran, amalkan isinya. Jadi Syekh Nasir Asy'adi menjelaskan bahwa yang disebut dengan ahlul Quran bukan hanya pandai membaca Quran sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, bahkan hafal 30 juz. La, kalla, bukan. Tapi yang disebut dengan ahlul Quran adalah mereka yang membaca dan mengikuti setiap ayat yang dibacanya, diamalkan. Itu ahlul Quran. Mana dasarnya? Di dalam surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat yang ke-14. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apa yang kami bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah melalui malaikat Jibril, maka ikuti setiap bacaannya wahai Muhammad, dan perintahkan kepada umatmu untuk mengikuti setiap bacaan yang kamu baca. Perintah apa buatan Pak Bu? Untuk mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Nggak sekedar dibaca dan dihafalkan. Kalau sekedar dibaca, menghafal saja banyak itu, Pak. Orang-orang orientalis, orang-orang liberalis, orang-orang sekuleris, ya, ateis itu pandai baca Quran, hafal 30 juz. Tapi tujuannya membaca Quran, menghafal apa? Untuk menyesatkan umat, untuk menjauhkan umat dari pemahaman Al-Quran yang benar. Nah itu.
Bahkan konon, ini ada satu kisah ya, Napoleon Bonaparte kenal nggak Pak Bu? Ya, seorang politik asal Prancis, komandan perang militer Prancis, dia mengatakan, untuk merusak umat Islam, menghancurkan generasi umat Islam, hancurkan para wanita-wanitanya atau ummahatnya. Ya, jauhkan wanita-wanita itu dari Al-Quran, dari Islam. Biarkan mereka hidup sesuai hidup, ya, apa yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka membuka aurat mereka, pergaulan bebas, ya. Jadi pemuda-pemuda itu rusaknya itu karena wanita juga. Makanya yang pertama dihancurkan itu para wanita. Jadi wanita itu bagaimana supaya dirusak perilaku akhlaknya, supaya mereka tidak menutup aurat, supaya mereka tidak mengaji, belajar agama, supaya mereka menampakkan ya auratnya sehingga bisa dilihat oleh laki-laki. Bagaimana supaya laki-laki ini bisa menikmati, ya. Nah makanya ini terjadi perzinaan, pergaulan bebas ini berangkatnya dari mana? Dari wanita. Seorang ibu ketika tidak paham tentang agama, yang terjadi apa? Akan melahirkan laki-laki yang rusak, anak-anak yang rusak, wanita-wanita yang rusak. Itu berangkat dari mana? Rahim seorang ibu yang tidak paham tentang agama. Betul kata Napoleon Bonaparte, kalau ingin merusak generasi, rusak para wanitanya. Dari situlah sumber kerusakan para pemuda-pemuda Islam, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ada anak muda itu yang lebih enak nongkrong di pinggir jalan daripada memenuhi panggilan Allah hayya sholal falah, ya sudah nyata Pak Bu. Ya, jadi ratusan tahun atau beberapa abad yang telah lalu, apa yang disampaikan Napoleon Bonaparte ini, orang kafir orientalis ini, bahwa nyata hari ini para pemuda itu lebih senang untuk apa? Duduk di tempat-tempat maksiat daripada duduk di tempat yang Allah muliakan, yaitu masjid atau musola atau majelis ilmu. Tapi para jamaah ibu, masih banyak lagi penjelasan tadi di dalam Al-Quran dibacakan imam tadi. Jangan mengikuti orang suka memfitnah, adu domba, menebarkan berita-berita yang hoax, suka melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Jangan diikutin, jangan dijadikan teman, jauhi mereka. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa buka lagi surat Al-Qalam beserta tafsirnya. Saya sampaikan beserta tafsirnya, tidak hanya terjemahnya saja. Kalau terjemahnya nanti kurang pas, ya kurang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.